Shalom bagi kita semua. Kabar baik, sukacita kita alami pada hari ini karena kita boleh ada di tempat ini oleh kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Kita akan memulai ibadah kita. Kita boleh mempersiapkan hati kita, pikiran kita fokus kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati kita. Kita saat teduh. Amin. Berhimpun semua menghadap Tuhan. Mari kita menghadap Tuhan dengan menyanyikan nyanyian pujian sebagai ungkapan syukur kita dari nyanyian Rohani Metodis nomor 34, berhimpun semua. Berhimpun semua. Diberi kesempatan untuk secara pribadi boleh mengaku kepada Tuhan Allah sebagai Sang Juru Selamat
Maha Pengampun. Karena kita adalah manusia yang terbatas. Mungkin di dalam kehidupan kita pernah menyakiti, kita pernah mungkin melukai orang-orang yang ada di sekitar kita, dan bahkan mungkin melupakan Tuhan sejenak di dalam satu minggu ini. Mari memohon ampun bahwa Dialah Sang Maha Pengampun yang mampu menebus dosa-dosa kita, menebus kesalahan kita. Dialah Sang Juru Selamat, Yesus Kristus namanya. Kita bersama. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami seringkali tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga sering tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Tuhan, Engkau adalah kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita datang ke baiknya untuk memuji, tentunya dengan hati bersyukur, dengan hati bersuka, karena kita boleh melihat betapa baiknya Tuhan, dan kita akan bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur. Datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur. Dengan hati bersuka dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.
harinya dari Senin sampai hari Sabtu hingga pada minggu ini ya, kita boleh ada di tempat ini bukan karena kekuatan kita, tapi karena Dia menjaga dan melawat kita. Kita boleh katakan dengan bernyanyi, datanglah kebaiknya, datanglah kebaiknya, dengan hati bersyukur segala perkara. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berindu padanya. Kepada Tuhan sebab Dia bahwa selamanya kasih setia. Lagi bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya kasih setianya. Kita akan bersponsor ya, bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur pasal 90 ayat 12 sampai 17. Saya akan membacakan ayat 12. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih akan membaca di ayat 13. Demikian kita bergantian, dan di ayat yang 17 kita bersama. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah kepada Tuhan, berdoalah lagi, dan sayangilah hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami Buatlah kami bersuka cita dengan hari-hari yang kami bersuka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarakmu kepada anak-anak mereka kita bersama. Kiranya kemurahan Tuhan kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, yang berdalam tangan kami, teguhkanlah itu. Gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam maut,
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Pembacaan epistel pada hari ini terambil dari Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-12 sampai ke-16. Beginilah firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan susun. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Karena kita sekarang mempunyai iman besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab iman besar yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah pembacaan epistel. Tuhan Yesus memberkati. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Jika ada yang memberikan persembahan, mengalir
Terima kasih untuk persembahan pujian yang boleh memotivasi kita bahwa kita ada di tempat ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan warta jemaat sambil kita melihat di warta jemaat kita. Hamba Tuhan dan majelis GMI Manual Banjarmasin mengucapkan selamat datang bagi kita semua bersama-sama memuji Tuhan di tempat ini. Jika ada yang baru pertama sekali datang beribadah, boleh memperkenalkan diri. Ya, boleh. Baik, saya sahabat kita semua, Shalom. Shalom. Perkenalkan, nama saya Agus Parman terkenal, asal Nias. Saya kerja di kapal sebagai pelaut. Saya tinggal di lupa alamatnya, pokoknya ada yang di sini. Itu aja, sekian dan terima kasih. Puji Tuhan, selamat datang kepada Saudara Agus. Kalau masih di Banjarmasin, kiranya untuk minggu depan kita boleh bersama-sama lagi kita beribadah memuji Tuhan. Kita akan mendengarkan warta jemaat kita dan yang pertama yaitu dari Panitia Kebaktian. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Erwin Daud dan semua tim pelayan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pelayan minggu depan yang bertugas, boleh kita lihat di warta jemaat kita. Mengingatkan untuk persiapan daripada pelayan untuk minggu depan pada tanggal 20 Oktober 2024. Pelayan firman Ibu Evangelis Novia Daud, liturgis atau WL worship leader Saudari Beatrix Sitohang, pemandu pujian Cici dan Milik, pemusik Julie Gea, membaca epistel Maria Jessica, doa syafaat Bapak Pendeta Erwin Daud. Untuk persembahan Repi Waru, operator streaming Marali Waru, operator LCD Saudara Yohanes Gesler Pakinama, penyambut persembahan pujian dari P3MI, penyambut jemaat kelas meeting Saudari Beatrix, sekolah minggu Saudari Maria Jessica Panggabean. Yang kedua dari Komisi Penata Layanan dan Keuangan. Hari ini kita memberikan kantong persembahan yang diedarkan, yaitu 2 kantong untuk kas gereja. Persembahan ke depan adalah untuk persembahan perpuluhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maliaki 3 ayat 10. Untuk persembahan Minggu 1 Oktober 2024 dan kehadiran boleh kita lihat di warta jemaat kita. Yang ketiga dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, mengingatkan kepada grup kelas meeting setiap minggu agar mengadakan pertemuan kelas meeting sesuai dengan kesepakatan grup masing-masing. Dan pada hari ini kesepakatan di minggu kedua,
yaitu setelah ibadah kita akan mengadakan kelas meeting serentak mengingatkan kehadiran semua jemaat dalam kelompok kelas meeting masing-masing. Selanjutnya, jemaat yang berulang tahun di bulan Oktober 2024 boleh kita lihat di warta jemaat kita, yaitu kepada saudari Beatrix Sitohang, Roni Magai, Adi Stephen Nathanael, Yohanes Gesler, Patinama, Opulis Gule, Gabriel Luna Claudine Tampubolot, Ibu Sari Oktarina, Adik Pesia Stefani Nathansen. Selamat ulang tahun yang sudah berulang tahun dan akan juga merayakan yang belum di pada 1 Oktober ini, kiranya Tuhan selalu memberkati. Yang berulang tahun di bulan Oktober tetapi namanya belum tercantum di database keanggotaan gereja agar menginformasikan ke komisi keanggotaan, yaitu kepada saudari Julina Cedra. Pokok-pokok doa kita boleh kita lihat di warta jemaat kita, dan kita boleh membawa warta jemaat kita ke rumah untuk kita boleh mendoakan daripada gereja kita sebagai jemaat, kita sebagai majelis di dalam doa dan pokok-pokok doa yang sudah berada di dalam warta jemaat. Yang keempat, yaitu dari Komisi Pendidikan Agama Kristen atau PAK. Kelas katekisasi CD hari ini tidak ada karena ada kelas meeting serentak. Doa pagi setiap Sabtu pagi pukul 6 sampai jam 7 di gereja mengimbau kehadiran semua jemaat. Renungan harian Sabda Kehidupan dibagikan di setiap hari di grup WA jemaat. Mari kita mendengarkan dengan meluangkan waktu kita, dan juga gemar membaca Alkitab boleh kita lihat di warta jemaat kita. Ibadah PWMI akan diadakan pada tanggal 15 Oktober 2024 pukul 16 atau jam 4 sore di gereja. Menghimbau kepada kita PWMI, kaum ibu-ibu, boleh datang menghadiri persekutuan ibadah kita yang diadakan pada hari Selasa minggu depan. Dari P3MI, pemuritan kelas meeting P3MI gabungan diadakan setiap hari Kamis pukul 19 WITA di gereja. Memimpin kelas meeting Bapak Pendeta James Damani. Persekutuan P3MI Sabtu 19 Oktober 2024 pukul 19 WITA di gereja dengan acara malam pujian dan doa. WL-nya Cici Daily, pemusik Oberti Jaluku dan Yuli Gea menghimbau kehadiran setiap P3MI. Yang keenam, konferensi resort Kongres GMI Grace Jakarta akan diadakan pada hari Sabtu 19 Oktober 2024 di GMI Grace Jakarta. Dari Banjarmasin via Zoom, Zoom akan diberitahukan di grup majelis. Sehubungan dengan kongres tersebut, maka kita memberikan laporan masing-masing sesuai dengan program 2024 kepada Sekretaris Majelis atau kepada Bapak Pendeta James Damani paling lambat hari Selasa 15 Oktober 2024 ke nomor WA gereja. Demikian warta jemaat kita. Mari kita bersama-sama mendoakan untuk program dan rencana gereja kita agar terlaksana dengan baik di dalam dukungan doa-doa kita boleh mencapai sesuai dengan visi misi gereja kita untuk menyenangkan hati Tuhan dan boleh mencari jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk kepada doa syafaat kita yang nantinya dipandu oleh Bapak Pendeta
menit, mari kita angkat pujian bagi Dia, bagi Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, karena Yesus sudah mengasihi kita. Dan kita boleh mempersembahkan apa yang terbaik bagi Tuhan melalui nyanyian pujian kita, melalui apa yang ada dalam hati kita. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Sekali lagi kita katakan betapa hatiku berterima kasih Yesus. Karena Kau mengasihiku, bahkan Kau memilikiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang sungguh berarti untukku persembahan. Hanya ini Tuhan, persembahanku. Terimalah Tuhan, persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Kita ingatkan sekali lagi bahwa kita benar-benar berterima kasih kepada Yesus, karena Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita boleh mengasihi Dia. Kita katakan betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih kepada terima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidup, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang sungguh berarti untuk persembahan. Hanya ini Tuhan, persembahanku. Terimalah Tuhan, persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Bapa di surga, kami naikkan syukur
lebih daripada minggu lalu, hari yang lalu, dan puluhan tahun yang lalu. Sebab sebagaimana kami ada hari ini ya Bapa, kami menyadari bahwa ini semua karena anugerah Tuhan semata. Itulah sebabnya kami akan terus menyongsong setiap jalan yang akan kami tempuh ke depan bersama dengan Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kami naikkan syukur Bapa untuk kami datang bergegas ke rumah-Mu. Sebab memang ada banyak daya tarik kami masih menikmati kasur, bantal guling, dan tempat tidur. Tetapi kami ingat Tuhan. Kami ingat kasih setia-Mu. Kami ingat pengorbanan-Mu. Bahwa tidak sebanding dengan perjuangan dan juga pengorbanan kami hari ini. Itulah sebabnya Tuhan kami sungguh bersyukur. Kami menemukan bahwa kami begitu berharga bagi Engkau ya Tuhan. Kami berdoa, Tuhan lawatlah kami dengan kuasa yang datangnya daripada-Mu. Sebab di mana kami berada hari ini, Roh-Mu ada di tempat ini. Sebab dari awal kami pahami bahwa rumah ibadah ini datangnya daripada-Mu. Tidak dengan kuat kami ataupun gagah kami ya Tuhan. Ketika kami meminta satu tempat ibadah, tempat rumah doa, rumah roti, rumah sejahtera, rumah keselamatan, Engkau berikan tempat ini. Satu tanda bagi kami Engkau hadir dan berdiam di tempat ini seperti Raja Salomo mendedikasikan bait suci. Itulah sebabnya Tuhan di tempat ini Engkau ada dalam roh dan kebenaran. Dan sediakanlah telinga-Mu ya Tuhan, dengar seru doa permohonan kami di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup secara pribadi, yang telah menebus menggantikan kami manusia berdosa di kayu salib. Terjadi substitusi pergantian di sana Tuhan. Dan itu artinya Engkau begitu mengasihi setiap kami hari ini. Engkau persekutukan kami dari berbagai latar belakang. Engkau mempertemukan kami dari berbagai daerah. Dan kami menikmatikan keragaman ciptaan-Mu Bapa di surga. Dan saat ini ketika kami mengingat orang-orang tua kami yang berada di kampung halaman kami masing-masing, lawatlah mereka Bapa dalam nama Yesus, sehingga mereka juga dapat beribadah bersekutu seperti kami hari ini. Dan Engkau mempersatukan, menyatukan, mengikat kami dengan mereka, sebagaimana pengakuan iman kami telah mengikat dengan semua orang di sepanjang zaman dan abad segala tempat dan melampaui ruang ya Tuhan. Kami naikkan syukur kami atas setiap jemaat-Mu Tuhan, lawatlah mereka Bapa di surga. Kami berdoa menyerahkan untuk keluarga hamba-Mu yang Tuhan tempatkan melayani di GMI Banjarmasin ini. Berkati bersama keluarga dan secara khusus untuk Mama Sosin yang sedang pemulihan di Jakarta. Tuhan juga sembuhkan. Tuhan berikan. Kami percaya kuasa-Mu menolong ya Tuhan, sehingga tepat waktu tiba di Banjarmasin bersama ya Tuhan. Kami juga terus berdoa menyerahkan saudara kami yang sakit. Pemulihan Maria Jessica Panggavian, pemulihan Sosen, pemulihan Regina, bahkan pemulihan Julie Stensgian. Dan kami berdoa untuk setiap ketika kami anggota tubuh Kristus di tempat ini, tidak ada lagi yang sakit Bapa, sembuhkanlah mereka, tolonglah, sehingga mereka Engkau proteksi melalui makan, minum, dan pola hidup mereka dengan baik. Kami terus berdoa untuk Ibu Sarah yang juga sakit, sembuhkan pulihkan pengeroposan tulangnya, dan juga kami berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau melawat dan memberikan pertolongan selalu kepada Ibu Melani, Ibu Juliana, supaya
selalu di dalam hidupnya setiap hari. Kami menyerahkan keluarga Pendeta Erwin Daud, juga menyerahkan keluarga Bapak M. Tampugolong, keluarga Evangelis Jangkas Yanipar, keluarga saudari kami Patrick Setohang. Tuhan terus tambahkan hikmat kepadanya, berilah dia pertolongan supaya dapat selalu beribadah, sehingga pekerjaan tempatnya bekerja juga memberikan anugerah kepadanya ya Tuhan, sehingga tidak terhalang beribadah oleh karena pekerjaan-pekerjaan ini. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan Yuda Dirmauli Huta Galung, juga untuk saudari Julina Zega, juga untuk saudari kami Cindy Lestari Silaban. Kami berdoa Tuhan berkati dan lawat dia, dan bukanlah satu pekerjaan kepadanya. Dia sudah tamat dari teknik pertambangan Poliban. Kami berdoa Bapa, turunlah kuasa-Mu sehingga memberkati setiap lamaran-lamaran dan aplikasi yang telah dilakukan, sehingga dia mendapat satu pekerjaan yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Juga kami berdoa dan menyerahkan Yohanes Gesler Patinama yang baru selesai ujian skripsi. Berkati ya Tuhan persiapan wisuda dan segala yang akan dia tempuh. Juga Tuhan berkatilah masa depannya, dan bukalah satu pekerjaan kepadanya yang terbaik, dan terutama berkati pelayanannya ya Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan untuk Anton Gia, Engkau memberkati Yoel Irto Tandi, juga memberkati Suryani Hareva, juga sembuhkan dan pulihkan pasca operasi. Mas Dayanti Gula yang sedang PKL magang di Nias, Bapak Elekson Padang dan keluarga, Ibu Susi Melinda, berkati Tuhan dan tambahkan terus kepada mereka kesetiaan, sehingga anaknya juga mengalami terus pemulihan untuk Yohanes. Kami menyerahkan dan berdoa, menyerahkan, mempertaruhkan dalam tangan kuasa-Mu Bapa, untuk Bapak Joni Latu Perisa, Ibu Sarah Cimhiau, Ibu Panggabean, Ibu Moni, Ibu Yuliana, Apriani Presidia Gultom, Sugar Saflesa, Natalia Telambanua, Werning, Warubu yang sedang PKL, Obilis Gulo yang sedang PKL, Hardin Anugrah Jendrato yang sedang PKL, Delfrian Daki yang sedang PKL. Berkati mereka yang sedang PKL ini Tuhan, sehingga mereka mengintegrasikan ilmu teori yang mereka dapatkan dengan praktek, mempersiapkan kelulusan mereka dalam tugas akhir. Juga Engkau memberkati Bapa di surga untuk Boinus Kobogau, Nixon Tapani. Berkati kedua anak muda ini supaya mereka juga setia kepada Tuhan dan belajar terus menerus untuk mencari Tuhan di dalam seluruh hidup mereka. Milik niat Zebua Tuhan kami doakan, berkati juga saudari kami Cici Desderi Oberti Zeruku yang juga berulang tahun di bulan Oktober ini. Berkati Marali Warubu, Amos Itlai, Martin Lutherku, Ricardo Benzema. Tuhan lawat, Engkau memberkati di dalam hidupnya. Ibu Melani, Bapak Hansen dan segala pergumulan rumah tangganya Tuhan lawat. Kami mempertaruhkan dalam tangan kuasa-Mu. Bapak di surga, Engkau juga memberkati Bapak di surga untuk Ayu Warubu, Yuper Nilase, Rosalina Udajulu, Hangarian Rosaribu, Oni, Juli Stensgea, Ranto, Fernando, Minilai, Revi, Melinda, dan juga saudari kami Ria Hulu, serta Vianus, Firman Lase, Yohanes Sirait, Natalia Pradila, Inaya Nasution, Margaret Girsam, dan juga Mika Sigalahi, serta saudara kami Kenis, serta Maria Pompires, Theo Safari, dan juga yang baru hari ini Tuhan utus bergabung yaitu Agus. Berkati kami percaya Tuhan Engkau menambahkan terus jiwa-jiwa yang baru ke persekutuan P3MI dan juga ibadah ini sebagai tubuh Kristus yang dimenangkan. Kami percaya ada begitu banyak orang di luar sana belum mengenal Tuhan.
dengan sungguh-sungguh. Pakai kami menjadi berkat untuk mereka Tuhan, sehingga kami tidak ada satupun yang menjadi batu sandungan, tetapi menjadi berkat, membawa mereka di dalam kegelapan kepada terang yang ajaib. Oh Tuhan, kasihanilah kami, tolonglah kami Bapa, jemaat-Mu di tempat ini. Ada begitu banyak kami rindukan untuk pertumbuhan jemaat ini. Engkau memberkati seluruh dengan waktu dan kerelaan-Mu. Engkau memberkati rencana-rencana yang indah untuk pembelian lahan di depannya Tuhan, yang sedang ditawarkan pemilik kepada gereja. Kami berdoa skema-skema yang akan kami tempuh, buka hikmat Tuhan Yesus melalui PPLPG, dan terutama untuk renovasi, persiapan pastori, berkati Tuhan, dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan ibadah, sound sistemik dan segala macam ya Tuhan yang dibutuhkan, sehingga kami beribadah dengan takjub, nyaman dan hormat kepada Engkau. Engkau menolong ya Tuhan, dan terutama tambahkan terus pelayan-pelayan kepada ibadah ini, kepada jemaat-Mu dengan luar biasa. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, Kota Banjarmasin, secara khusus persiapan pemilihan kepala-kepala daerah. Tuhan berkati supaya tidak ada kerusuhan, dan supaya semua tertib ya Tuhan, dan yang terpilih adalah orang yang Tuhan kehendaki. Kami percaya sampai dengan saat ini Engkau adalah Allah yang berdaulat. Engkau akan menyingkirkan orang-orang yang berambisi dengan jalan tidak benar untuk memimpin negara ini. Kami mempercayai umat Tuhan sampai dengan hari terpelihara dengan baik, seperti Engkau memelihara umat-Mu Israel, dan juga Engkau memelihara gereja sampai dengan hari ini. Kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau menopang dan menolong. Terpuji, termulia nama Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan saksian firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Erwin Daud. Sebelumnya kita angkat pujian bagi Tuhan. Betapa Aku mencintai segalanya. Kita
Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Jikalau pada pagi ini kami kembali diizinkan Tuhan untuk bersama-sama berkumpul, bersekutu dan menikmati hadirat Tuhan di dalam hidup kami. Kami tahu dan sadar bahwa kami penuh dengan keterbatasan. Kami tahu dan sadar kami penuh dengan kekurangan. Dan oleh sebab itu ya Tuhan, kami sangat merindukan Engkau menambah-nambahkan kekurangan-kekurangan kami dengan harta kekayaan rohani-Mu ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan pada pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dan kiranya kuasa Roh Kudus mencerahkan hati dan pikiran kami, bahkan seluruh panca indera kami boleh berfungsi dengan baik di dalam waktu-waktu perenungan ini. Kami memohon dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pusat kehidupan setiap orang yang percaya. Dasar daripada renungan ini adalah dari kitab Markus pasalnya yang ke-10 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-31 dengan dua perikop. Yang pertama perikopnya adalah orang kaya sukar masuk kerajaan Allah dan upah mengikut Yesus. Saya ajak kita sama-sama membuka bagian daripada catatan firman Tuhan ini, dan saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk kita membaca secara bergantian atau secara responsif. Saya ayat 17 dan Bapak Ibu Saudara ayatnya yang ke-18. Ayat 17, pada waktu Yesus meneruskan perjalanannya, datanglah seseorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau berkata aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, jangan menipu orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Yesus memandang dia dan mengasihinya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kamu miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Karena berkata itu lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang memiliki banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya senang mendengar perkataan itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, apakah sekarang masuk ke dalam kerajaan Allah? Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka akan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi tidak demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu
mungkin bagi Allah. Berkatalah Kristus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jawab Yesus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ibu atau ayah atau anak-anak atau ladangnya, Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. namun banyak orang yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, peristiwa yang baru saja kita baca tentang orang kaya, dan percaya bahwa ketika Yesus berbicara tentang kerajaan Allah, bukan hanya dihadiri oleh murid-murid atau oleh anak-anak yang dipanggil oleh Tuhan, tetapi kemana saja Tuhan Yesus pergi selalu disertai oleh beberapa orang-orang, baik yang ingin mendengarkan dengan sungguh-sungguh maupun yang hanya ingin mendengarkan sepintas saja, atau yang berupaya untuk mencari kelemahan-kelemahan dan kemudian mengkritik Tuhan Yesus. Nah, di tengah-tengah situasi dan perjalanan Tuhan setelah Ia memberkati anak-anak itu, diceritakan di sini bahwa datanglah seseorang yang biodatanya itu tidak begitu jelas di dalam catatan ini. Ya, Alkitab hanya mengatakan bahwa dia orang kaya. Dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 18 dikatakan bahwa ia seorang pemimpin. Dan kurang jelas juga apakah dia ini pemimpin daripada orang-orang kelompok Farisi, atau pemimpin dari kelompok Saduki, atau pemimpin mungkin dari para ahli Taurat. Tidak dijelaskan secara detail. Atau mungkin juga dia pemimpin dari salah satu partai di Indonesia ini, ya, atau kelompok massa di waktu zaman itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tapi data awal dari perikop ini bisa dapat dipastikan juga bahwa orang ini, selain dia orang yang dikatakan kaya, dia juga orang yang beragama, dia orang yang saleh, dia orang yang baik sejak masa mudanya. Nah, kita dapat lihat itu dalam catatan ayat yang 19, ayat 17, 19, dan ayatnya yang ke-20. Orang yang saleh, ketika dia berkata kepada Tuhan, bagaimana caranya supaya aku mendapatkan dan memperoleh hidup yang kekal? Artinya orang ini bukan sembarang orang di dalam tatanan masyarakat waktu itu. Dia adalah orang yang terus berpikir dengan baik bagaimana bisa mendapatkan satu kehidupan yang berbeda dari kehidupan di dunia ini. Makanya di dalam catatan yang ada, ayat yang 21, dia sudah melakukan banyak perkara-perkara yang baik sejak muda, yang menunjukkan bahwa dia ingin menabung kebaikan demi kebaikan dengan satu harapan, mendapatkan faedah daripada kebaikan-kebaikan itu. Tapi ternyata saudara, semua tabungan kebaikannya sejak muda itu bukan jaminan untuk mengantarkan dia kepada satu pemahaman untuk menemukan hidup yang kekal yang dia pertanyakan kepada Tuhan Yesus. Di dalam ayatnya yang ke-17, saya ulangi lagi, dia berkata, Guru, ya, yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang
kekal. Dan menariknya, saudara, ketika dia berhadapan dengan Tuhan Yesus, dia menyapa Tuhan Yesus dengan kata guru. Sebuah sapaan yang jarang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada umumnya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita bisa menilai orang ini selain dia orang pemimpin, seorang agama yang baik, dia juga orang kaya, dan orang kaya yang rendah hati. Karena tidak mungkin dia ketika berhadapan dengan Tuhan Yesus, dia menempatkan Tuhan Yesus dengan satu perkataan dan pernyataan yang tulus dengan mengatakan guru yang baik. Walaupun kemudian Tuhan bilang yang baik itu Allah. Ya, Tuhan ingin memberikan kepada orang-orang ini sebuah pembelajaran untuk tidak mengkultuskan seseorang itu lebih daripada apa yang ada pada diri. Karena di kalangan agama-agama pada waktu itu, kalau ada seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang terkenal, maka tanpa disadari mereka dihormati, tanpa disadari mereka dipuja, tanpa disadari mereka dikultuskan. Sehingga baik atau tidak baik nantinya pokoknya tetap dia. Dan itu yang saat ini suka terjadi. Ya, di Indonesia kita lihat ada banyak pendeta, hamba-hamba Tuhan yang hidupnya itu lebih dari Tuhan. Penghormatannya itu lebih daripada penghormatan kepada Tuhan. Pengkultusannya itu luar biasa. Dia bisa sama seperti Tuhan, buat mujizat sana sini seperti Tuhan. Dan ini merupakan sesuatu kesalahan besar di dalam iman Kristen. Itu sebabnya Tuhan katakan yang baik itu Allah. Kalau engkau mengatakan aku guru, memang aku guru, aku mengajarkan tentang banyak hal, tapi yang baik itu Allah, sembahlah dia, muliakanlah dia. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang ini dari kacamata manusia nyaris orang yang sempurna, sehingga dikatakan Tuhan Yesus memandang dia di dalam ayatnya yang ke-21 dengan kasih. Karena nyaris sempurna, luar biasa, kaya, pasti juga pintar, akhlaknya bagus, saleh, orang yang rendah hati, tidak ada cacatnya di dalam pandangan manusia. Tapi saudara yang terkasih, pandangan dan penilaian manusia itu bisa mengecoh mata kita, bisa mengecoh pemahaman kita tentang seseorang. Dan ini beda sekali dengan apa yang dipandang oleh Tuhan Yesus. Dalam ayatnya yang ke-21 dikatakan, maka dengan kasih-Nya Tuhan Yesus menunjukkan sisi lain dari pemuda itu, yaitu ketika dia berkata dalam ayatnya 21, hanya satu kekurangannya. Yang lain sudah baik. Dan mungkin murid-murid berpikir dia orang yang sudah baik, nyaris sempurna. Tapi dalam kacamata Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengatakan masih ada satu lagi kekurangan. Artinya saudara, kalau syarat untuk memperoleh hidup yang kekal itu ada 5, orang ini sudah memenuhinya 4 poin. Jadi tinggal 1 poin yang belum dia dapatkan. Tinggal selangkah lagi poin itu dia dapatkan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Dan ketika Tuhan Yesus menunjukkan poin yang 1 itu, ya supaya bisa jadi 5 poin,
maka orang ini gagal memenuhi tuntutan Tuhan Yesus. Sebenarnya sudah tinggal satu, enak sekali. Tinggal satu dan gampang sekali mendapatkan hidup kekal, harta kekayaan rohani yang luar biasa. Tapi tinggal selangkah, justru satu langkah ini yang tidak bisa dipenuhi. Saya ingat punya om dulu, pernah tinggal sama saya. Om dari keluarga ibu saya, dia Muslim, dan kemudian saya minta pekerjaan di pabrik es yang ada di daerah RK Ilir. Nah, dia bekerja di sana, tinggal di sana, dan dia diperlakukan bukan buruh tetapi karyawan tetap. Jadi dapat fasilitas tempat tinggal. Dia punya kulkas mungkin terbesar di dunia. Karena kalau dia belanja ikan, dia belanja daging, dia belanja sayur, dia taruh di kulkas. Karena itu adalah bak untuk buat es balok. Jadi kulkas terbesar di dunia. Saya ingat om saya ini punya duit. Mulai dia simpan baik-baik gajinya, dia tabung gajinya. Tapi kemudian saudara, dia berteman dengan orang yang salah. Dan orang yang salah yang saya katakan adalah orang yang suka cari-cari harta benda melalui dukun-dukun. Ya, dan kemudian dia ketemu dengan satu dukun, dan dukun itu menjanjikan untuk bisa mendapatkan harta karun. Harta karunnya itu banyak, berupa emas batangan dan pernak-pernik peninggalan kerajaan zaman dulu. Syaratnya macam-macam. Ya, ada dupa. Ya, ada duit sekian. Saya sudah katakan, om, itu tidak benar. Itu kalau dalam agama Islam itu syirik, om. Oh enggak, dia panggil saya, walaupun itu om saya, dia panggil saya papi. Enggak papi, itu betul, karena ada kejadian teman saya dapat. Saya bilang, saya sudah ngomong loh om ya, jangan menyesal. Kemudian kalau waktu dia datang dan saya tanya, bagaimana om berhasil? Aduh papi, begitu kami pergi ke daerah mana itu yang Sungai Lulut sana, masuk ke hutan-hutan sama dukunnya. Kemudian dukunnya setelah sembahyang keluar dan dia berkata, kurang sedikit, ya, kurang sedikit lagi, kurang 1 juta lagi. Om saya ini karena sudah mabuk kepayang, karena katanya harta itu sekitar 10 M. Waktu dia sebut 10 M, itu dia teriak, saudara. Saya juga kaget. Saya bilang, ini om saya ini dia mimpi. Orang mimpi malam hari, dia siang-siang mimpi. Kurang 1 juta. Saya bilang, om, itu akan terus kurang. Enggak, Pi, ini benar, Pi. Berapa hari kemudian saya tanya lagi, sudah dipenuhi om yang 1 juta? Sudah. Dan waktu itu kami ke Sungai Lulut lagi, ternyata masih kurang 500.000 lagi. Kurang terus, saudara, kurang selangkah. Kalau umpamanya sudah dipenuhi, masih kurang lagi, dan dipenuhi lagi, masih kurang lagi, maka dia tentunya tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Tapi yang didapatkan itu kesialan, kebohongan, janji palsu. Karena tidak pernah terus genap, tidak pernah terus terpenuhi, selalu kurang dan kurang terus. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa langkahmu tinggal satu saja, yaitu kekuranganmu, kamu begini di dalam catatan ini. Tinggalkan, jual semua harta kekayaanmu, berikan kepada orang miskin, baru kamu datang ke sini, ikut saya. Dia gagal untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, bukan karena dia jahat, bukan karena dia malas, bukan karena dia egois,
tapi karena hatinya terikat dengan harta bendanya, ketimbang dengan perkataan dan pernyataan Tuhan Yesus. Maka tidak salah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau dalam Injil Matius pasal 6 ayat 21, Tuhan Yesus berkata, di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu terikat. Dan ternyata harta benda dan kekayaan itu memiliki power, memiliki kekuatan yang dapat mengalahkan hidup manusia untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Harta ini bukan materi saja, saudara. Harta ini memiliki banyak pemahaman dan makna-makna yang lain. Harta ini juga bisa hobi. Harta ini juga bisa pasangan. Harta ini juga bisa jabatan. Harta ini mungkin juga bisa studi. Ketika seseorang terikat hatinya pada jabatan, pada pasangan, pada hobi, pada studi, maka Tuhan ada di prioritas yang kesekian. Dan tentunya kalau Tuhan katakan, oh tinggal satu langkah lagi, karena saya masih di prioritas kedua. Hobimu prioritas utama, pasanganmu prioritas utama, studimu prioritas utama, jabatanmu prioritas utama. Saya masih belum pada level yang paling tinggi. Dan tahukah saudara bahwa sejarah telah membuktikan adanya banyak negara yang dulunya Kristen tapi sekarang sudah meninggalkan imannya. Eropa dulu negara yang hampir 100% itu warga negaranya percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika mereka masih menjadi petani, selesai bertani, dan hari Minggu mereka betul-betul jadikan hari Sabat untuk berhenti dari segala aktivitas. Mereka membunyikan lonceng gereja dan semua orang harus pergi ke gereja untuk menyembah Tuhan. Tetapi ketika zaman terus bergulir maju, dari pertanian mereka kemudian menemukan teknologi, lalu kemudian mendirikan pabrik-pabrik, maka otomatis kehidupan ekonomi mereka makin hari makin meningkat. Dari pertanian ke teknologi ke pabrik, dan kemudian mereka makin hari makin kaya. Dan perubahan ekonomi ini yang kemudian membuat orang-orang Kristen Eropa sampai hari ini meninggalkan Tuhan, karena Tuhan dianggap tidak lagi penting. Tuhan tidak lagi ada pada prioritas yang utama seperti pada waktu mereka jadi petani. Tapi Tuhan sudah menjadi prioritas yang kesekian. Saudara, banyak harta dan menjadi kaya itu, sekali lagi saya katakan, tidak salah. Tidak salah, saudara. Kalau memang harta kekayaan itu adalah harta kekayaan yang berada di bawah prioritas yang utama, yaitu Tuhan. Selama harta kekayaan, selama materi, selama hobi, selama jabatan, selama teman hidup, selama studi ada paling atas, dan Tuhan di tempat yang paling bawah, engkau belum bisa dikatakan memenuhi persyaratan untuk memperoleh kerajaan Tuhan. Yesus mau ada satu tempat khusus bagi setiap orang percaya untuk menempatkan Tuhan di tempat yang sesungguhnya. Saudara, dalam cerita ini, setelah orang itu pergi, selesai? Belum. Episodenya kemudian Tuhan Yesus
berbalik kepada murid-muridnya yang tentunya sudah mendengarkan seluruh proses wawancara itu, ya, dan sudah mendengarkan percakapan Tuhan Yesus dengan orang kaya ini. Dan dikatakan dalam catatan-catatan ayat 30 dan sebagainya, mereka kemudian menjadi bingung. Ketika Tuhan katakan orang kaya kok susah masuk surga, bingung. Mereka bingung dan kemudian mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, jadi siapakah yang dapat diselamatkan? Ini satu pertanyaan menarik. Satu pertanyaan yang hampir sama dengan pertanyaan orang kaya tadi. Sebuah pertanyaan tentang masa depan. Sebuah pertanyaan tentang masa yang akan datang. Sebuah pertanyaan tentang masa kekekalan. Siapa yang dapat diselamatkan? Dan Tuhan Yesus meneruskan obrolannya di dalam ayatnya yang ke-30, 28 sampai 31. Jawabannya ada di sana. Ketika Tuhan Yesus berkata, ketika Petrus berkata, kami mengikut Engkau. Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Dan jawab Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ibu atau ayah atau anak-anak atau ladangnya, orang itu pada zaman ini juga akan menerima 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan, pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Ini jawaban Tuhan Yesus atas pertanyaan orang kaya itu, sekaligus pertanyaan para murid-muridnya. Bagaimana saya dapat menemukan hidup kekal itu? Bagaimana saya dapat menemukan surga itu? Dalam apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, sebenarnya ini berbicara tentang yang pertama, totalitas. Totalitas dalam hal mengikut Yesus. Engkau dan saya bisa diselamatkan jika sungguh-sungguh benar-benar memenuhi 5 persyaratan yang ada pada orang kaya tadi. Yang satu dia tidak bisa ikuti, tetapi ketika Tuhan katakan hanya satu lagi tambahnya, totalitas dalam mengikut aku. Walaupun kamu dianiaya, walaupun kamu disiksa, walaupun kamu dibully, tetap ikut aku. Totalitas, kaya, pemimpin, orang saleh, pintar, rendah hati. Ini merupakan sebuah tuntutan yang tidak bisa ditawar-tawar. Saudara boleh pintar, saudara boleh berakhlak, saleh, boleh rendah hati, tapi ketika saudara tidak total dalam mengikuti Tuhan, maka tentunya persyaratan untuk mendapatkan hidup kekal itu masih belum sempurna. Saudara, dalam pelayanan saya terkadang mungkin sama dengan Pak James, sama dengan kita yang lainnya, hamba-hamba Tuhan, dia mendapatkan banyak sekali rintangan, tantangan, dan penganiayaan psikologis. Saya pernah datang ke seseorang keluarga, belum apa-apa, sang ibu rumah tangga sudah mengatakan, itu paling cari duit. Ya, karena dia tahu orang misi pasti kemana-mana cari duit. Paling cari duit. Saya terpukul sekali dengan kata-kata itu.
begini ya, nggak enaknya. Ya, nggak enaknya jadi seorang misionari, kemana saja dicurigai mau minta uang. Padahal saya sudah tempatkan diri saya di lembaga kami tidak punya gaji, non-profit, masih juga dicurigai. Banyak hal-hal yang dipandang kurang menyenangkan. Banyak sekali perkataan-perkataan yang melemahkan keimanan saya dan pelayanan saya. Saya hampir mau bilang, sudah, kita pergi saja sudah, selesai sudah. Nanti ya saudara, saya ingat poin yang pertama kali saya ucapkan ketika keluar dari gereja, melayani dengan sepenuh hati. Saya kembali, walaupun ada lagi badai, kadang saya lemah, saya kepingin keluar saja. Ya, kalau bisa bikin gereja, ya, kalau sudah bikin gereja sendiri, saya jadi rajanya, saya jadi bendaharanya, saya jadi semuanya, duit masuk, wah luar biasa, bisa kaya saya. Tapi saya berpikir kemudian itu bukan passion saya. Tapi masalah ada lagi, datang lagi. Dan terakhir saya dengan ibu menemui dosen senior saya dan mengatakan kepada saya, Erwin, kamu siap untuk tahun ini, tahun 2024 atau 2025 untuk berangkat ke Amerika untuk mengembalakan satu gereja yang namanya Gereja Isa Al-Masih yang ada di daerah California. Dan saya dulu melayani di Isa Al-Masih Ringgading Semarang tahun 88. Jadi dia sudah tahu saya, dia kenal saya, dia minta saya untuk pergi ke sana. Ada 4 gereja Isa Al-Masih dan 1 belum ada hamba Tuhannya. Saya diskusi dengan istri, saya dan istri saya kayaknya berbunga-bunga. Kita ke Amerika lagi ini. Ya. Saya pikir, saya doain, saya bergumul. Kalau ke Amerika gimana dengan MPT? Tapi bapak rohani saya itu mengatakan di sana ada 4 gereja Isa Al-Masih yang saya bina. Dan mereka saya bina dengan baik dari sisi pastoral dan sisi misi. Jadi kalau sudah saya didik mereka dari sisi misi, kamu tinggal handle mereka berempat gereja ini untuk terlibat di dalam pelayanan misi dan mereka akan mendukung pelayanan misimu. Kalau mereka bisa kasih $500, selesai. Kamu bisa teruskan misi di sini, duitnya dari sana. Pikir, wah, udah juga ya, enak juga ya. Tapi saya bilang, Pak, saya sudah tua. Ya. Tapi waktu itu saya pelan-pelan ngomong tuanya, kan gak enak kalau didengar anak-anak. Ya. Saya bilang, Pak, saya sudah berumur. Nah, apa-apa, yang penting kamu coba gembalakan 1-2 tahun. Kalau memang sudah siap, kamu cari pengganti, bisa kembali ke pelayananmu atau kembali ke Indonesia. Nah, saya pikir-pikir lagi, kalau saya sudah berada di zona nyaman di Amerika, karena di Amerika hamba Tuhan boleh kerja, ya, boleh kerja, saudara. Dan pekerjaan yang bisa dilakukan hamba Tuhan tentunya pekerjaan yang biasa. Ya, pekerjaan yang di sini mungkin dianggap rendah ya, kayak tukang angkat sampah, potong rumput, kerja di pabrik roti, terus yang cuci pakaian itu bisa kerja di situ karena itu hitungannya jam. Tapi saudara, duitnya banyak sebenarnya. Kalau didolarkan itu dirupiahkan besar, apalagi untuk angkat sampah. Angkat sampah itu 1 bulan kurang lebih 45 juta. 45 juta angkat sampah dan kerjanya itu cuma malam sampai subuh. Pak Jim, kita kesana kan? 45 juta sudah. Belum persembahan dari Jumat dan sebagainya. Kalkulasi saya mulai main. Besar juga. Pas benar kalau untuk pensiun ini nanti masa tua saya. Karena saya tidak mau beratkan anak saya. Tapi kembali lagi saya diingatkan di poin momen pertama saya, melayani sampai akhir hayat.
Saya belajar terus dari pengalaman-pengalaman itu untuk hidup totalitas kepada Tuhan. Ada banyak masalah, ada banyak problema, tetap totalitas. Karena Tuhan bilang ikut saya, bukan ikut dia. Kamu selesaikan urusan duniawimu, ikut saya. Bukan ikut si sana, si sini, tidak ikut saya. Fokus hanya kepada Yesus Kristus. Dan makna yang kedua dari ucapan Tuhan Yesus, kita bisa lihat di dalam ayat-ayat yang ada, ya, walaupun kamu mengalami penganiayaan dan sebagainya, tapi tetap ikut saya. Artinya saudara, dalam perjalanan kehidupan rohani kita untuk mencapai satu tingkat hidup yang lebih mulia, yaitu hidup yang kekal, harus juga rela berkorban. Yesus rela berkorban untuk membuat suatu jalan bagi saya dan saudara menemukan surga, menemukan hidup yang kekal. Maka saya dan saudara pun juga harus rela berkorban di dalam mengikuti Dia. Kalau tidak saudara, maka langkah satu-satunya ini akan membuat kita gagal untuk mendapatkan hidup yang kekal. Gagal untuk menjadi pengikut Tuhan yang solid. Sehingga ketika Tuhan mengungkapkan pernyataannya ini di dalam ayat 28 sampai dengan 31, maknanya totalitas dan rela berkorban. Dan itu tidak sia-sia, karena hadiahnya itu tercatat di dalam ayatnya yang ke-30 saudara, di mana Tuhan berkata, ayatnya yang ke-30, dan ia akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Ini poin pentingnya, di mana semua perjuangan kita melalui totalitas, melalui rela berkorban, hadiahnya adalah hidup yang kekal, yang diimpikan setiap orang dari dulu sampai sekarang, yang diinginkan setiap orang yang hidup di dalam dosa, yaitu mendapatkan satu kehidupan yang sempurna bersama-sama dengan Bapa di surga. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, dan biarlah jemaat GMI Immanuel Banjarmasin tidak mengalami kegagalan di dalam mengikuti Tuhan karena harta, karena bersandar kepada jabatan, karena bersandar kepada pasangan, karena bersandar pada studi, karena bersandar pada hobi dan lain-lain sebagainya. Tetapi kita semuanya mari bersama-sama bersandar kepada Kristus Yesus yang mengatakan, ikutlah aku dan jalanilah apa yang aku alami. Aku mengalami penganiayaan dan kamu pasti juga akan mengalami penganiayaan. Tapi kalau kita mengikut Tuhan dengan totalitas dan rela berkorban, maka hadiah di ujung dari perjalanan kita itu berbuah manis. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan Yesus, dan bersyukur atas apa yang kami boleh renungkan pada pagi ini, di mana Engkau mengingatkan kami Bapa, bahwa untuk memperoleh hidup kekal, memperoleh jalan ke surga, memperoleh jalan keabadian, kami hanya memilih satu perjalanan yang Engkau sudah sediakan, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan perjalanan ini kami harus alami dan jalani dengan totalitas,
serta rela berkorban demi apa saja untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah melakukannya terlebih dahulu untuk kami. Kami menyadari Tuhan bahwa seringkali kami sudah menganggap diri kami terlalu baik dan paling baik bagi orang lain. Tapi kami gagal ya Tuhan, karena ada satu perkara yang kami tidak bisa lakukan dengan baik, yaitu mengikut Yesus. Ada begitu banyak Tuhan kegagalan kami, ada begitu banyak persoalan kami ya Tuhan. Dan kali ini kami menyadari kami hanya butuh satu langkah penting dalam hidup ini. Datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan mengikuti Tuhan sepanjang waktu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan berkata, sebab Dia adalah Allah kita, dan kita adalah umat pembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa padang gurun. Kita akan menyerahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita akan menyerahkan persembahan kita dengan bernyanyi nyanyian rohani Metodis 196, Indah dan Terbaik. Mahkota
surga, terima kasih kami hari ini berkesempatan membuktikan cinta kasih kami kepada Tuhan. Sebab cinta kasih-Mu yang telah Engkau buktikan tidak lagi kami pertanyakan. Dan satu hal yang kami ingat, bahwa tidak ada penghalang dari diri kami untuk mengikut Tuhan dan menerima hidup yang kekal itu. Sebab apa yang kami terima itu berasal dan bersumber daripada Tuhan, melalui institusi, melalui pekerjaan, melalui profesi, bahkan melalui kami sebagai mahasiswa mendapat beasiswa, ataupun juga mendapat berkat melalui orang tua kami. Semuanya kami manage sedemikian rupa untuk Tuhan dan juga untuk segala kebutuhan keperluan kami sehingga seimbang. Kami mendahulukan keperluan Tuhan supaya itu tidak menghalangi hati kami fokus dan berserah bersandar kepadamu. Itulah sebabnya Tuhan yang menjadi milik-Mu telah kami kembalikan melalui bentuk persembahan kantung kolektif, supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan, dan jangan sampai di rumah Tuhan kekurangan makanan sehingga seperti umat Israel dicerai-beraikan. Itulah sebabnya hari ini Bapa, kami mendemonstrasikan iman itu, iman yang hidup melalui kekudusan hidup kami, dan kami bawa tulang firman Tuhan. Engkau memberkati persembahan kantung kolektif ini yang kami naikkan pada saat ini, dan juga persembahan persepuluhan yang diantarkan oleh saudara kami ke depan. Berkati, dan kami berdoa agar kiranya itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa di surga. Dan ajarkanlah kami terus menerus untuk setia dan mempraktekkan apa yang menjadi kehendak-Mu melalui persembahan-persembahan kami ini ya Tuhan. Kami terus berdoa Engkau memberkati setiap tangan yang mempersembahkan, ataupun yang belum bisa mempersembahkan, Engkau memberkati berkali lipat dalam hidup mereka, sehingga di dalam minggu-minggu mendatang mereka datang mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kami naikkan syukur kami, terimalah persembahan kami ini Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami menyerahkan persembahan kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih yang sempurna dan kasih yang abadi dari Allah Bapa, Allah Anak, serta penyertaan, kekuatan dan penghiburan daripada Roh Kudus mengiringi perjalanan kami sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Kita salam-salaman ke depan, dan setelah itu langsung kita berkelas meeting serentak ya. Ketiga ini dengan kelas meetingnya masing-masing ya. Tuhan memberkati sambil kita naikkan pujian yang dipandu pemandu.
beberapa minggu